kita sebagai manusia yang mandiri ya harus berkarya di negara yang bebas, demokrasi, yang memiliki etika. Pemirsa, kali ini saya bersilaturahmi di kandangnya Pak Bagio ini, yang dulu sempat ini dapat dibelikan kambing sama pemirsa, terus kemudian ada bantuan kandang, ini bisa jadi kayak gini. Ini sudah lantai. Nah kebetulan ini sembari saya, ya Pak Bagio ini, ini sakitnya apa sih sebenarnya? Ya sakitnya itu kata orang itu, coba Mas Rudi diliatin. kayak Ini apa ya? Kayak gudeg apa apa? awalnya nggak tahu ini. Ya awalnya saya nggak tahu. Awalnya nggak tahu, dikirain penyakit. Tadi ngomong ini dikirain ganti bulu. Ganti bulu. Nah ini pemirsa, kalau saya minta tolong didekatkan ini Mas. Ini sangat semua ini sekujur tubuh dari mulai kaki, puting, ini kepala semuanya sampai kulit ini murni asli penyakit kulit ini, penyakit gudik basah. Ya. Ini bukan gudik kering, tapi dia berpenyakitnya, dia luka-luka ini, luka-luka di kaki, luka ini gatalnya di dalam kulit ini. Ini nanti disuntik obat gudik ini, walaupun habis dimandikan dengan pastak pemirsa. Bahasa sini pastak ini insektisida untuk di sawah, untuk hama darah putih. Dan ini saya lihat sekujur tubuh ini semua ini semua luka semua, ini kulit, dalam kulitnya semua ini. Coba ini bisa dilihat kan Pak, didekatin banget enggak ini? Nih, contoh nih, ini kan ngeri ini kalau kita ngomong eksim gitu ya. Iya. Eksim, kalau koreng itu ya yang bernanah, yang keluar darahnya itu kan kalau manusia ya. Ini bisa disuntik ini dengan obat gudik, ini baru sembuh. Ya. Tapi kalau ini tidak hamil, kalau hamil bisa keguguran. Ini kalau tidak resikonya, kalau hamil resikonya keguguran. Tapi untuk menyelamatkan indukannya, ini lebih baik nanti disuntik tetap suntik gudik. Tapi kalau lihat tandanya kayaknya ini bisa hamil, bisa enggak. Tapi ini enggak, ini udah berapa bulan di sini? Sekitar 4 bulanan ya Bu ya. 4 bulan, berarti kalau ngomong 4 bulan kemungkinan besar ini tidak hamil lah, karena 4 bulan ini ciri-cirinya kayak gini masih. Ini semua lengket nih. Ini lengket nih. Modelnya kayak Nah, bisa dilihat Mas, deketin bisa pecah nggak ini gambarnya? Ini bulu semua lengket ini nih. Kulitnya mengelupas ini dalam nih. Kulitnya mengelupas. Ini semua ini bukan apa-apa, tadinya faktor karena lantai tanah ya. Iya. Lantai tanah, terus kemudian becek. Karena sekarang panggung kan beda. Iya. Nah, coba bisa dijauhkan lagi Mas. Nah, terima kasih. Ini sembari saya silaturahmi ya di Hari Raya Idul Fitri kan. Sekali lagi, udah lama saya nggak kesini. Ya sembari mengecek lah keadaan kambing. Ya kebetulan memang trip perjalanannya antara jalur ini kan tidak jauh gitu. Jalur utama ini kan dari jalur utama tidak jauh. Terus kemudian kalau kambing yang lain ini bisa menular sebenarnya. Bisa menular kalau tidak diantisipasi. Coba Mas bisa lihatkan dari depan nggak? Bisa dilihatkan dari depan nggak? Ini kalau Hari Raya Idul Fitri kayak gini nyari rumputnya gimana Mas? Ya, ngarit di dekat dulu baja sana. Ngarit? Ya. Tetap ngarit ini ya? Ya. Tidak ada simpanan makanan ini ya? Kemarin waktu malam takbir ada. Coba Di daun singkong. fermentasi daun singkong. Ya. Coba saya lihat keadaan kambing semua ini. 1, 2, ini derenya aman. Ini 2 aman. Terus yang ini aman. Semua aman ini, tidak menular. Harusnya biasanya kan bahan menular ini. Ini cukup aman, cukup kuat fisik gitu.
Ini aman, tidak menular, semua sehat. Ini ada, sudah ada anakan 2 yang dulu dibelikan. Ini kan satu sudah beranak, satu hamil ya. Dan kebetulan anaknya sudah besar-besar. Coba Mas dilihatkan ini Mas. Dilihatkan lebih dekat lagi coba nih. Ini 2 anaknya. Ini 2 anak. Coba dari sini naik ya, sini. Sini lewat lorong sini. Nah, kelihatan ini. Nah, itu anaknya. Ini jantan betina atau betina-betina ya? Lupa. Betina. Yang ini jantan ini. Ya, yang hitam jantan. Ini terus itu penambahan gaduan dari teman-teman yang melihat. Ini kemarin ditambahi, memang awalnya cuma 2. Terus ini asbes juga. Coba Mas. Ini juga hasil dari ada orang dermawan yang membantu memberikan, terus ini dibelikan asbes, terus ini kayu semua. Artinya semua ini sebenarnya kandang sudah layak umum gitu. Terus kesehatan kambing juga bagus. Kalau lantai itu lantai bambu ya, pernah kecepit nggak? Ya kadang kalau dia mau makan berebut kan, jadi pasti ya Kecepit. Sering kecepit ini. Ini kan harusnya rongga, kalau bambu itu rongga jaraknya itu harus di bawah itu kalau ada tulangan gitu ya, kalau ngomong itu sebagai penahan, karena bambunya ini dibelah 4 kemungkinan ya. Termasuk banyak awalnya bambu muda bisa kemungkinan. Ini harus tulangannya itu 30 cm. 30 cm tulangan, 30 cm jaraknya, jadi biar kuat. Harus jangan dipaku awalnya. Kalau dipaku kadang-kadang lepas. Harusnya ditali, dianyam. Kalau bambu gitu harus ditali, dianyam, terus kalau nggak dijepit, digapet gitu ya. Itu bahasa sini digapet gitu, biar kemudian tidak Tapi sejauh ini belum dikawinkan lagi ini. Kemarin udah dikasih bandot. Belum ada yang mau. Belum ada yang mau. Kalau bisa, karena ini kandang koloni kan mudah ini. Dipinjamkan lah pejantan. Dimasukkan ke sini kurang lebih nanti 1 minggu lah. Karena kan prosesnya lama itu. Kita minta kawinnya kapan? Pinjam 1 minggu nanti. Karena ini sudah waktunya harus dikawinkan lagi nih. Ini anak udah ada 3 bulan dan 4 bulan. Nanti sayang kalau nggak cepet beranak, ini nggak cepet hamil, nanti rugi kan rugi di tenaga ya, karena kita kan tujuannya breeding itu untuk anak, menghasilkan anak. Terus itu tadi lagi sedang dandan sepeda, sekolah sebentar lagi sekolah. Kemarin merantau berapa bulan? 2 bulan setengah. Karena nyari di sini nggak ada, cari juga susah. Jadi ada loka kerjaan lah. Ada loka kerjaan. Oh iya. Oke. Coba Mas minta tolong ini kamera, coba lihat. Saya mau lihat nampak dari dalam sini. Kandang, situasi kandangnya di dalam. Ini bambu. Oh iya, ini bambunya, rongganya sebenarnya sudah sempit, bagus. Cuman ini kan nih, ini saya injek-injek kayak gini nih. Ini kan bahaya nih. Ya, mentul dia kan. Ini kalau kecepit nggak cepet ditolong bisa kaki patah ini. Menyebabkan entah itu indukan, entah itu anakan, bahaya ini. Ini tulangannya lebih dari 1 meter ini. Tulangannya 1 meter. Terus ini penjepitnya cuman ala kadarnya. Ini bambu muda, ini positif. Ini bambu muda ya. Tapi kalau yang lain bagus. Kalau lihat memang perkembangan kambing nggak ada sih yang terserang penyakit gudik, ini nggak ada. Cuman 1 itu. Ini untuk ketinggian sudah layak lah, ada apa adanya sih ya. Terus nggak pengap ini, bau amoniaknya juga tidak begitu bau. Biasanya kalau amoniak bau itu kotoran, kalau menguap itu kalau di bawah itu kan banyak kutu, bahaya. Naik ke atas bisa kutuan ini. Coba tak lihat. Oh ini ternyata kutuan nih.
Bukan gudeg tapi kutu ini. Nih, yang hitam nih. Ini kutu ini. Ini banyak kutunya ini. Ini kutu tapi ini. Nah, kalau penyakit kutu itu kan bahayanya pemirsa. Kambing setiap hari makan, tapi dia nggak gemuk-gemuk. Jadi makan terus, ya sekali lagi vitaminnya dimakan kutu penyakit ini. Jadi makannya banyak dia nggak gemuk, kurus, hanya buncit gitu kan. Ini satu kutu ini, yang ini indukan juga kutuan ini. Berarti ini semua harus disuntik ini. Harus disuntik obat gudeg gitu kan nanti. Kalau ini cukup dengan ini dimandikan aja. Karena ini ini cukup dimandikan aja ini semua. Jadi ini semua kandang bisa disemprot. Disemprot aja. Biar bawah-bawah nggak ada kutu ini. Ini biar semua dimandikan di dalam nggak apa-apa. Disemprot gitu. Kalau mau diturunkan ini anaknya juga biar cepat gemuk ini kelihatan. Ini kalau dari jauh nggak kelihatan, tapi kalau begitu dekat ini kelihatan ini kutuan ini, kutuan semua. Ini kalau ini cukup penanganannya cukup disemprot nggak apa-apa ini, aman ini. Nanti 1 bulan sudah kelihatan pulih dia, sehat. Ini nanti disemprot ya, disemprot biar bawah ini kutunya ini dari bawah sebenarnya sebabnya dari kotoran lembab. Lembab terus banyak kutu, terus naik ke atas. Bisa jadi faktor banyak ayam juga, faktor banyak ayam netas itu ya. Nah kalau di bekas cangkang-cangkang telur dengan bulu-bulu itu kan kalau dilihat banyak kuman ya, yang bisa terbang sebenarnya kalau dilihat dengan zoom itu, dengan teleskop. Yang itu ya naik semua di sini ke sini. Jadi kalau makannya banyak tapi nggak masuk ke daging gitu. Yang alami kematian sudah berapa? Ada nggak? Yang satu. Satu ya? Satu. Besar kecil? Ya ukuran yang segitulah, tanggung lah. Tanggung. Anaknya mana? Anaknya yang ini. Oh yang di bawah ini? Oh anaknya yang di bawah ini. Nah, ini udah punya anak tadinya? Ya. Oh yang kemarin itu ya? Ya yang anaknya. itu yang sakit. Yang apa namanya, anaknya kecentet bahasanya ya. Susah besar lah. Nih ini luar biasa ini penyakit. Ini kalau ini gudeg, kalau itu kutu. Ini gudeg ini. Jadi ya pemirsa semuanya ya maklum ya, namanya pertama kali ternak kambing ya. Pertama kali jadi pikir aku kan apa namanya? Ganti bulu. Rontok ini pikir apa ganti bulu. Nggak tahu. Ini gatal banget ini kalau manusia bahasanya, gatal banget. Sehingga kulitnya ini pada rontok nih. Kulitnya rontok ini. Ini luar biasa gatalnya ini. Kalau hujan gimana di sini? Kalau hujan Udah nggak nampung. Udah nggak ini ya. Langsung ke sana dia. Aman ini ya. Aman. Lembab di bawah udah nggak kena hujan sebenarnya ya. Cuman ini nanti disemprot aja ini. Semprot. Ya pemirsa, sekali lagi untuk siapapun yang menyimak saya ucapkan terima kasih. Ya apapun lah, walaupun sedikit banyaknya sumbangsi atau semua pemirsa yang perhatian dengan satu setiap 2-3 tayangan atau yang memang sudah banyak memberikan. Mungkin bukan di sini saja, yang kemarin dari Bali, dari Pulau Bali yang menyampaikan untuk didistribusikan kambing sesuai amanah. Saya juga sudah menyampaikan kepada yang menerima lah, berhak. Terus kemudian kalau memang kemarin saya sempat diminta tolong kerjasama dengan lembaga amil zakat yang ada di Kecamatan Bangunrejo, Lazisnu itu badan amil zakat yang selalu mengakomodir orang-orang yang memiliki banyak harta dan rezeki. Itu karena memang itu
sebuah organisasi yang terstruktur, sehingga memang sekarang Lazisnu itu sudah bisa mendistribusikan beras, membantu orang-orang rumah itu kan, rehab rumah, beras, terus kemudian banyak, walaupun saya tidak pernah mengcover karena memang beda ruang. Saya di peternakan di kambing. Lazisnu itu adalah bergerak di wilayah dakwah masyarakat untuk menyalurkan rezeki, baik itu zakat harta, zakat mal gitu, atau sodakoh atau infak, yang kemudian memang kemarin sempat disampaikan bahwa Lazisnu itu akan bergerak di bidang peternakan, pengen ada harta, ada dari masyarakat yang sudah masuk ke Badan Amil Zakat Lazisnu itu di Kecamatan Bangunrejo, mau mendistribusikan kambing gitu. Kemarin saya diajak komunikasi untuk menseleksi, menyampaikan bahwa kambing itu akan diberikan ke masyarakat gitu. Tujuannya membantu secara ekonomi, akan diberikan programnya, pengennya kemarin menyampaikan pakai kelompok, jadi 30 ekor orang 10 gitu kan. Tetapi saya memberikan wacana sesuai dengan konteks yang ada di lapangan, karena saya dan kebetulan alhamdulillah diterima konsepnya, yang nanti mudah-mudahan saya juga bisa membantu Lazisnu yang ada di Kecamatan Bangunrejo dalam mempublikasikan kemudian mendistribusikan. Juga kalau memang nanti ada pemirsa yang pengen bersedekah gitu, nanti akan saya berikan nomor telepon ketua Lazisnu yang ada di Kecamatan Bangunrejo, yang memang sudah bergerak kurang lebih sekitar 2 tahun, sebenarnya sudah tahun bergerak dan membantu masyarakat, semuanya dibantu, baik itu beras, rehab rumah gitu kan. Terus kemudian kemarin saya diajak tentang kerjasama untuk pendistribusian kambing, menyalurkan sedekah kambing, intinya membantu masyarakat. Ya siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang yang memiliki empati tinggi lah, artinya mengajak bersama-sama. Artinya ya kaya itu bisa, tapi kalau kaya bersama, bahagia bersama, sehat bersama, insya Allah kita lebih berkah gitu kan, lebih bahagia, lebih aman, lebih damai. Ya walaupun kecil dan besarnya pengaruh atau tidaknya terhadap apa yang diberikan oleh Lazisnu, diberikan atau hanya sekedar tayangan gitu kan, atau orang-orang yang sudah kemarin menyalurkan langsung pribadi, meminta tolong kepada saya untuk menyalurkan, memberikan kambing gitu kan. Ya saya ucapkan terima kasih di Hari Raya Idul Fitri ini. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya kembali lagi ingin menyambangi peternak yang sudah lama saya keliling gitu kan. Tidak mungkin kan hanya sekali, tetapi ya sekali boleh, 2 kali boleh, sembari dekat dengan masyarakat, sembari dekat dengan peternak kambing. Ya apapun, ya intinya saya ingin bahagia bersama, sehat bersama, berkah bersama. Kalau ada rezeki ya kita bagi-bagi gitu kan. Tapi kan bukan ngomong ria, bukan ngomong sombong, bukan ngomong pengen pamer, bukan. Ya sedikit besarnya kita sumbangsi, apapun ya, asal niat ibadah, semuanya bisa baik lah. Intinya itu, semangat, salam ngarit, salam peternak dimanapun berada, sukses, yakin semuanya mau berusaha pasti akan dapat hasil. Tidak mungkin usaha itu tidak dapat hasil, asal kita ada kemauan, ada keyakinan itu kan, ada kemauan, ada keyakinan, mau berusaha sedikit banyaknya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 10. Kalau kita hanya mengandalkan nafsu, emosi, mengandalkan ego, tidak bakal bisa hidup. Tetapi kalau dengan ketekunan, kesabaran gitu kan, semuanya bisalah mendapatkan keberkahan hidup, asal yakin bahwa kita hidup di dunia itu tidak sendiri, bukan hanya berkeluarga, tetapi kita juga punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagi rezeki kepada kita semuanya.
Artinya jangan lupa tinggal sesuai agama masing-masing, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan keyakinan Anda. Kita jaga tetap keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan masing-masing. Salam damai, jaga antar kerukunan, sebaik itu agama maupun budaya. Terus toleransi, kita harus bersosial semuanya, karena kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keberkahan, dunia yang aman, negara yang aman, damai, tentram. Jangan kita usik, jangan kita mencoba-coba memecah belah negara kita yang sudah baik. Kalau ngomong sejahtera dan lain sebagainya, semua butuh berusaha, semua butuh. Artinya pemerintah tetap mendukung, tetap memberikan bantuan. Kita juga jangan selalu berpangku tangan menunggu bantuan dari pemerintah, kita nggak mau bekerja gitu kan. Pemerintah itu kan mengurus semuanya, ya kesejahteraan, ya tentang pembangunan, semuanya kan gitu. Nah, kita sebagai manusia yang mandiri ya harus berkarya di negara yang bebas, demokrasi, yang memiliki etika dan cinta damai, dan saling asa-asih, rukun semuanya. Salam peternak Indonesia, salam ngarit. Terima kasih.